Halo teman-teman, kami dari kelompok 310 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis batuan. Oke teman-teman, sebelum kami melanjutkan videonya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Florentini Septiani Nirmala. Saya Fabiola Arzeti Pampung. Saya Graciela Rambala. Saya Paulina Amari Petra. Saya Maria Gratia Budika Putri. Saya Yusmana Berlianado. Saya Yunana Sena. Dan saya Ludrila Kemuji. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang berbentuk karena proses pendinginan. Secara umum, batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan kompak, tidak ada lapisan, dan umumnya tidak mengandung oksigen. Berdasarkan letak pembentukannya, batuan beku dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, yaitu pada kedalaman 15-50 km. Yang kedua, batuan beku korok. Batuan beku korok atau celah dinamakan batuan beku gang karena lokasi terjadi pembekuan magma adalah di sela lapisan batu-batuan atau pada curug diaterma atau saluran magma yang sedang naik di lapisan kerak bumi. Yang ketiga, batuan beku luar. Batuan beku luar atau disebut juga batu lelehan adalah batuan beku yang terbentuk di permukaan bumi. Magma yang keluar bumi mengalami proses pendinginan dan pembekuan sangat cepat sehingga tidak menghasilkan krital-krital bekuan. Contoh batuan beku adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, batuan apung. Batuan yang poros dan tidak mengandung kristal. Batu apung terbentuk selama erupsi gunung api yang kaya akan gas. Karena bertekstur poros, batu ini terapung di atas air. Jenis batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk oleh endapan dan sementasi yang bisa terjadi di permukaan bumi, di bawah tanah, atau di dalam air. Pada dasarnya, batuan sedimen terbentuk akibat proses sedimentasi. Sedimentasi merupakan nama kolektif untuk proses yang menyebabkan partikel mineral atau organik mengendap pada tempatnya. Nah, sebelum mengendap, sedimen dibentuk oleh proses pelapukan dan erosi dari daerah sumber yang kemudian diangkut ke tempat pengendapan. Proses pengangkutan ke tempat pengendapan ini dapat dilakukan oleh air, angin, es, gerakan massa, atau reflektor yang disebut sebagai agen transportasi. Tidak hanya itu, sedimentasi juga dapat terjadi karena endapan mineral dari larutan air atau cangkang makhluk air yang terlepas. Bukan. Pelapukan merupakan pemecahan batu, tanah, atau mineral, serta bahan kayu dan batu buatan melalui kontak dengan atmosfer bumi, perairan, dan organisme biologis. Pelapukan terjadi di tempat asal dengan sedikit atau tanpa gerakan. Pertama adalah pelapukan fisika. Pelapukan fisika merupakan proses pelapukan yang melibatkan kontak langsung dengan kondisi atmosfer seperti panas, air, es, dan tekanan. Yang kedua adalah pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan akibat efek langsung dari kimia atmosfer atau bahan kimia yang diproduksi secara biologis. Terakhir adalah proses pelapukan secara biologis. Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup dan disebabkan oleh proses organisme hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang pertama, berdasarkan tenaga yang mengangkut hasil pelapukan dan erupsi. Batuan sedimen dibedakan menjadi yang pertama, sedimen aukikis merupakan sedimen yang diendapkan oleh tenaga air. Contoh, batu pasir, konglomerat, dan breksit. Yang kedua, sedimen aeolis atau earis, yakni sedimen yang diendapkan oleh angin. Contoh, tanah los, sendusen, tanah tuk, dan gurun pasir. Yang ketiga, sedimen glasial, sedimen yang diendapkan oleh gletser. Contoh, Marion dan Drumlin. Yang kedua, berdasarkan cara pengendapannya, batuan sedimen dikelompokkan menjadi yang pertama, sedimen plastis merupakan akumulasi partikel-partikel dari pecahan batuan dan sisa-sisa karangan organisme yang sedang hidup. Yang kedua, sedimen organik adalah batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh organisme. Contoh, batu bara, endapan diatom air, dan batu karang. Yang ketiga, sedimen kimia, yakni batuan sedimen yang terangkut dalam bentuk larutan diendapkan secara kimia di tempat lain. Contoh, limestone, hill, terpantine, marble, dan dolomit. Manfaat batuan sedimen. Yang pertama, konglomerat.
digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua, breksi, dipakai sebagai jasa. Yang ketiga, kapur atau gamping, digunakan sebagai bahan campuran bangunan, industri karet, dan Yang ketiga, batuan metamorf atau batuan marian adalah batuan batu atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Metamorf. Yang pertama adalah batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak adalah batuan yang berubah karena pengaruh suhu yang tinggi. Suhu sangat tinggi disebabkan karena letaknya dekat dengan magma, antara lain di sekitar batuan intrusi. Contohnya adalah batolit, stok, lakolit, sil, dan lake. adalah batuan metamorf dinamo atau batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo adalah batuan yang berubah karena pengaruh tekanan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat lama dan dihasilkan dari proses pembentukan kulit bumi oleh tenaga endogen. Manfaat batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan salah satu dari beberapa jenis batu yang sering dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan manusia, mulai dari untuk kebutuhan bangunan, dekorasi, sampai aksesoris. Berikut beberapa manfaat dari batuan metamorf. 1. Walang. Dimanfaatkan menjadi meja, asbak, guci, dan lain sebagainya. 2. Kuarsa. Sebagai pembuatan kaca, keramik, dan batu perhiasan. 3. Sabak. Baik teman-teman, demikian video presentasi kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. 날들이 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물 흘러 있잖아